Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih kepada Tuan Rahim Awang dan Tuan Mohriduan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 5182 sampai bab 5184. Aura Chen Ping tiba-tiba berbalik, bukan lagi niat pedang yang tajam melainkan api iblis yang membakar dunia. Energi iblis hitam bercampur dengan cahaya merah tua yang menakutkan, langsung mengubahnya menjadi dewa iblis yang bermandikan api. Wajahnya yang tadinya pucat memerah dengan semburat merah yang mengerikan, pupil matanya dilahap oleh api iblis merah tua, dan seringai manik-manik yang menusuk tulang melengkung di bibirnya. Aura apa ini? Pupil nenek Ghost Claw mengerut tajam. Tekanan iblis yang luar biasa memaksanya mundur setengah langkah. Cahaya manik-manik jiwanya meredup dengan jelas. Cengkeraman Duk Drowned Souls pada rantainya bergetar hebat, api dunia bawahnya tampak rapuh seperti cahaya lilin di hadapan kobaran api iblis. Jia, sampah dunia bawah yang lemah, berani bertindak arogan di hadapanku? Suara Chen Ping tak lagi dingin, melainkan raungan iblis bercampur ratapan jiwa-jiwa pendendam yang tak terhitung jumlahnya, mengguncang udara di reruntuhan dengan dengungan yang berdengung. Ia perlahan mengangkat tangannya, sebuah bola hitam pekat menyala dengan api merah menyala di telapak tangannya. Kehadirannya saja telah membelokkan ruang di sekitarnya dengan riak-riak. Mencari kematian. Duk jiwa tenggelam meraung, sabit berantainya, terbungkus api dunia bawah 10 kali lebih kuat dari sebelumnya, menebas Chen Ping dalam upaya putus asa untuk merebut kembali kekuasaan di bawah kekuatan iblis yang mengerikan ini. Namun Chen Ping bahkan tak repot-repot mengayunkan pedangnya, hanya mengacungkan jari. PFFT. Bola iblis di telapak tangannya langsung membengkak, membentuk sinar api hitam pekat. Saat bertabrakan dengan sabit, api dunia bawah meleleh seperti salju di bawah terik matahari. Duk jiwa tenggelam merasakan kekuatan yang tak terhentikan melonjak melalui rantai itu. Dengan bunyi krak, lengannya hancur, dan ia terlempar ke belakang seperti tersambar petir, menghantam separuh gunung. Darah hitam menyembur dari mulutnya, matanya dipenuhi rasa tak percaya dan teror. Giliranmu, nenek sihir tua. Chen Ping menjilat bibirnya, sosoknya muncul di hadapan nenek Ghost Claw bagaikan hantu. Marah dan ketakutan, nenek Ghost Claw menusukkan tombak jiwanya yang berwarna merah darah, yang terbentuk dari 10 manik jiwa yang menyatu, ke arahnya. Namun Chen Ping menangkapnya dengan tangan kosong. Arg! Energi jiwa dendam yang tak terhitung jumlahnya dari tombak itu menggerogoti tangannya, tetapi bahkan tidak mampu menggores kulitnya. Sebaliknya, api iblis di telapak tangannya menghanguskannya, menimbulkan jeritan melengking saat tombak berwarna merah darah itu meleleh. Jiwa nenek Ghost Claw hampir meninggalkan tubuhnya karena panik. Ia mencoba melarikan diri, tetapi tangan Chen Ping yang lain mencengkeram lehernya. Tidak. Lepaskan aku. Aku. Diam. Mata Chen Ping berkobar dengan niat membunuh saat ia meremas. Bang. Kepala nenek Ghost Claw meledak seperti semangka. Materi otak berwarna hijau tua bercampur, darah hitam menyembur keluar. Manik-manik jiwa yang tersisa, tak terkendali, meledak menjadi awan kabut darah di udara. Tubuhnya terkulai tak bernyawa, semua vitalitas padam,
Matanya yang tak berkedip membeku dalam ketakutan yang hina. Berurusan dengan nenek Ghost Law hanya membutuhkan beberapa saat. Chen Ping menoleh keduk Drowned Souls yang merangkak dari reruntuhan, seringainya semakin ganas. Bukankah kau bilang akan membiarkanku mati dengan nyaman? Duk Drowned Souls yang telah kehilangan semua keganasannya, gemetar seperti daun, tak mampu merespons. Dengan panik ia memanggil perisai dunia bawah terkuatnya, kubah energi hitam pekat yang membungkusnya sepenuhnya, dan berbalik untuk melarikan diri ke celah dunia bawah. Mencoba lari. Chen Ping mendengus dingin, melambaikan tangannya. Pedang pembunuh naga melayang ke genggamannya. Dipenuhi api iblis, bilahnya kini terukir pola-pola merah tua kehitaman, memancarkan aura kedengkian yang mendebarkan. Dengan jentikan pergelangan tangannya, pita energi pedang api iblis merobek udara. PFFT. Perisai dunia bawah yang konon tak terhancurkan robek seperti kertas. Momentum energi pedang itu tak terbendung, membelah Duk jiwa tenggelam dari bahu hingga pinggul. Tubuhnya yang terbelah dua bahkan belum menyentuh tanah ketika api iblis yang mengejarnya membakarnya menjadi abu. Hanya secercah samar jiwanya yang tersisa, membiarkan ratapan terakhir dalam api sebelum lenyap sepenuhnya. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Menyelesaikan masalah kedua tetua Nether hanya membutuhkan beberapa tarikan napas. Tatapan merah Chen Ping beralih ke pengawal bayangan divisi Yin yang masih berurusan dengan para murid sekte Qing Yun. Para pengawal bayangan ini sudah ditahan oleh anggota sekte Qing Yun. Melihat kedua tetua menemui ajal mereka, moral mereka runtuh, dan gerakan mereka menjadi lamban. Sampah, mati kalian semua! Chen Ping melompat ke udara, pedang pembunuh naganya menari liar, berubah menjadi langit yang dipenuhi hujan pedang api iblis, menyapu medan perang seperti bajak melalui halaman. Pisau racun dan kelincahan para pengawal bayangan tak berarti apa-apa di hadapan kekuatan absolut. Di mana hujan pedang api iblis berlalu, bayangan hitam berjatuhan berbondong-bondong, terbakar menjadi arang bahkan sebelum mereka sempat berteriak. Sesekali, beberapa orang yang mencoba serangan diam-diam dilenyapkan oleh ledakan energi iblis dari Chen Ping. Hu Mazi, Huo Jingjing, dan yang lainnya tercengang, menyaksikan sosok yang diselimuti api iblis merah tua bergerak menembus barisan musuh seolah tak ada siapapun di sana. Mayat-mayat berserakan di tanah di belakangnya, keterkejutan yang tak terlukiskan muncul di hati mereka. Musuh-musuh tangguh yang baru saja membuat mereka tak berdaya kini bagaikan ayam tanah liat dan anjing tembikar di bawah kekuatan iblis ini. Master Aula ketujuh, khususnya, menatap Chen Ping dengan ngeri. Jika Chen Ping seperti ini sebelumnya, ia tak akan mampu bertahan satu angkah pun. Uhuk, uhuk. Beberapa saat kemudian, pengawal bayangan terakhir dilahap api iblis. Tubuh Chen Ping tiba-tiba kejang-kejang dengan batuk-batuk hebat. Mulutnya tak lagi mengeluarkan darah hitam melainkan cairan merah tua yang diwarnai energi iblis. Api iblis di tubuhnya mulai berkedip-kedip tak stabil, dan secercah kejernihan berusaha muncul di pupil merahnya. Senior, kau agak berlebihan. Ledakan kekuatan seperti ini tak sanggup kutahan, kata Chen Ping kepada Raja Iblis Awan Merah dengan jengkel. Aku agak terlalu berlebihan pamer, maafkan aku. Saat kata-kata itu terucap, api iblis merah di mata Chen Ping dengan cepat memudar. Tubuhnya bergetar, hampir roboh, tetapi Huo Jingjing bergegas maju untuk menopangnya. Wajahnya sepucat kertas, dan meskipun luka di dadanya tak lagi bernanah,
luka itu samar-samar memancarkan energi hitam. Jelas, kekuatan Raja Iblis Awan Merah telah menggerogoti tubuhnya. Chen Ping, kau baik-baik saja? Huo Jingjing bertanya dengan cemas. Chen Ping melambaikan tangan, mengamati mayat-mayat yang hangus dan energi nether yang menghilang. Merasakan energi iblis dan spiritual yang melonjak di dalam dirinya, kilatan kompleks melintas di matanya. Ia memandang ke arah barat laut, tempat gumpalan awan hitam pekat belum sepenuhnya menghilang, dan berkata dengan suara rendah, apapun organisasinya, hutang ini baru saja dimulai. Di tengah reruntuhan, bau darah dan daging hangus bercampur. Para murid Sekte Qingyun yang selamat dari pertempuran itu memandang Chen Ping dengan perpaduan antara kekaguman dan ketakutan yang masih tersisa. Master Aula ketujuh terhuyung, menatap Chen Ping yang terluka dengan kaget. Chen Ping, apakah kau baru saja dirasuki? Chen Ping mengangguk dengan jujur. Jiwa seorang teman, aku meminjamkan tubuhku padanya sebentar. Temanmu, dia? Surga ke-9. His. Master Aula ketujuh tersentak tajam. Surga ke-9. Pantas saja setitik jiwa yang meminjam tubuh bisa begitu tangguh. Aku akan melaporkan informasimu kepada Master Aula keempat apa adanya. Aku juga akan berusaha sebaik mungkin untuk membujuk kuil agar tidak menentangmu. Tapi pengaruhku terbatas, dan apakah itu akan berpengaruh tergantung pada para pengambil keputusan di Istana Raja Ilahi. Akan kujelaskan, dengan menyatakan taruhannya dan bahwa kau punya teman di surga ke-9. Penguasa Aula ketujuh kini mencoba menjilat Chen Ping. Seorang teman di surga ke-9, itu saja sudah membuatnya tak terkalahkan di surga ketiga. Terima kasih. Chen Ping mengangguk ke arah penguasa Aula ketujuh. Tidak perlu, tidak perlu. Kita sudah bertarung dan saling mengenal. Aku punya beberapa sumber daya di sini, jadi silakan beristirahat di tempatku. Penguasa Aula ketujuh sangat sopan, ingin berteman dengan Chen Ping dan menghindari menyinggung perasaannya. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Bau darah di reruntuhan Aula ketujuh belum hilang ketika Master Aula ketujuh memerintahkan sebuah ruangan batu terpencil untuk dibersihkan. Dinding ruangan itu bertatahkan giok penenang yang langka, yang mampu sedikit meredam fluktuasi spiritual, ideal untuk penyembuhan. Chen Ping, ini adalah 3 pil penstabil jiwa terakhir di Aula ketujuh saya. Pil-pil ini sangat efektif untuk menstabilkan jiwa. Silakan minumlah. Master Aula ketujuh memegang kotak giok dengan kedua tangan, sikapnya hampir seperti tunduk. Setelah menyaksikan kengerian jiwa surga ke-9, ia tidak lagi menyimpan jejak permusuhannya terhadap Chen Ping. Huo Jingjing membantu Chen Ping duduk, alisnya berkerut saat ia mengamati aura hitam yang menyebar di dadanya. Energi iblis ini ganas. Mungkinkah ini merusak fondasi Anda? Chen Ping melambaikan tangan, menyimpan pil penstabil jiwa di cincin penyimpanannya. Tidak masalah. Kekuatan senior Crimson Cloud memang dahsyat, tapi tertahan. Tubuhku tidak sanggup menahannya untuk saat ini. Ujung jarinya mengusap alisnya, cahaya keemasan yang nyaris tak terlihat berkedip saat bayangan samar menara penekan iblis berputar perlahan di dalam dirinya. Aku perlu mengasingkan diri selama beberapa hari. Kumohon, Master Aula ketujuh, jagalah tempat ini. Sebelum kata-katanya selesai, lingkaran cahaya keemasan samar menyelimuti Chen Ping, dan ia perlahan-lahan terbenam ke dalam tanah. Dinding batu bertatahkan giok penenang bergetar hebat saat bayangan menara kuno muncul dari bumi,
sepenuhnya menyelimuti sosoknya. Ini ruang independen di dalam harta karun magis. Master Aula ketujuh tersentak, menatap lantai batu yang kini mulus, matanya dipenuhi keheranan. Menghubungkan ruang harta karun dengan urat bumi adalah teknik yang jauh melampaui pemahaman para kultivator surga ketiga. Di dalam menara penekan iblis, pemandangan berbeda terbentang. Batu-batu abadi dan urat-urat spiritual yang tak terhitung jumlahnya memenuhi menara, bersama dengan ramuan abadi dan berbagai harta spiritual, semuanya dijarah oleh Chen Ping dari sekte-sekte yang telah ditaklukkan. Iblis tua sialan menggunakan kekuatan yang begitu mendominasi. Apakah dia mencoba mencabik-cabik tubuhku dan membangunnya kembali? Chen Ping menggertakkan giginya, mengalirkan tekniknya untuk memperbaiki tubuhnya. Saat teknik penenang jiwa diaktifkan, gelombang energi abadi melonjak ke dalam dirinya. 3 hari 3 malam berlalu dengan tenang. Di luar ruang batu, Huo Jingjing, Mo Qingyun, dan Hu Mazi berjaga, tak pernah pergi. Master Aula ketujuh berkunjung setiap hari, membawa ramuan penyembuh yang memenuhi separuh ruangan, bahkan mempersembahkan esensi giok es misterius kesayangannya. Saudari Jingjing, apakah menurutmu Chen Ping akan baik-baik saja? Mo Qingyun menggosok telapak tangannya, wajahnya penuh kekhawatiran. Dia tidak bisa melupakan wujud iblis Chen Ping yang mengerikan, tekanan penghancur dunianya yang menghantui malam-malam tanpa tidurnya. Huo Jingjing menatap pintu batu yang tersegel, tatapannya tegas. Dia bukan tipe orang yang mudah jatuh. Namun, tinjunya yang terkepal basah oleh keringat dingin. Di dalam menara penekan iblis, Chen Ping sedang mengalami transformasi krak, sebuah belenggu tak terlihat tampak hancur, dan energi ungu keemasan di tubuh Chen Ping melonjak 3 kali lipat, auranya melesat menuju puncak menara. Penghalang dewa abadi lepas tingkat kelima hancur, dan energi spiritual yang melonjak mengalir melalui meridiannya, menetap jauh di dalam lautan energinya, menandai lompatan kualitatif dalam kekuatannya. Dewa abadi lepas tingkat ke-6. Chen Ping perlahan membuka matanya, kilatan cahaya ungu keemasan menghilang dari pupilnya. Dia membentangkan telapak tangannya, seberkas energi ungu keemasan menari-nari di ujung jarinya, menyebabkan riak samar di udara saat bersentuhan. Inikah kekuatan dewa abadi lepas tingkat ke-6? Dia bergumam, merasakan kepenuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya di dalam. Luka-luka yang sebelumnya terkikis oleh energi iblis telah berkeropeng dan menghilang, hanya menyisakan bekas luka samar, terbungkus energi ungu keemasan yang memancarkan kehangatan samar. Sebagian besar batu abadi di menara penekan iblis meredup, seolah-olah tujuannya telah tercapai. Chen Ping berdiri, meregangkan otot-ototnya, tulang-tulangnya mengeluarkan serangkaian retakan tajam, setiap inci tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang meledak-ledak. Di alam abadi longgar tingkat ke-6, kekuatan Chen Ping yang dilepaskan sudah cukup untuk melawan para kultivator abadi bumi. Bersambung.